Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Menurut apa yang tertera dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika hari kiamat telah dekat, ibarat tinggal sejengkal, matahari akan terbit dari arah terbenamnya, yakni sebelah barat. Namun semua itu tidak terjadi begitu saja, saudaraku, melainkan melalui proses saat menghadapnya matahari itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Yasin karang Syekh Hamami Zaddah disebutkan bahwa matahari mempunyai 360 tempat di timur dan barat. Matahari terus berputar dari timur ke barat sampai hari kiamat. Hal ini terjadi pada setiap putaran dengan takdir Allah Jalla Jalaluh atas segala sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan tempat peredaran matahari itu tetap ada sampai pada hari kiamat. Karena sesungguhnya ketika terjadinya kiamat, matahari tetap berada di tempatnya namun kehilangan sinarnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari ketika matahari terbenam, ya Abu Dzar, tahukah kamu ketika itu matahari di mana? Lalu aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Dzar, sesungguhnya matahari terbenam dan pergi ke bawah aras. Lalu matahari itu meminta izin kepada Allah agar dirinya berkenan sujud kepadanya. Allah pun mengizinkannya. Kemudian matahari juga meminta izin agar dirinya diperkenankan untuk terbit lagi ke dunia. Karena ia melihat banyak orang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Untuk permintaan matahari yang ini, Allah mengizinkannya dengan berfirman, kembalilah kamu dari mana terbit. Lalu matahari terbit dari timur, maka matahari tetap terbit dan terbenam seperti biasanya sampai dekatnya hari kiamat. Saudaraku, saudariku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, ketika telah dekat terjadinya hari kiamat, kemunafikan, kefasikan, dan angkara murka semakin merajalela. Pelacuran di mana-mana dan mesti menjadi suatu hal yang biasa. Kejahatan tak terkendali. Banyak sekali orang yang melakukan dosa besar di muka bumi ini. Seruan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar telah hilang. Syariat telah diabaikan serta hukum-hukum Islam sudah tidak dipedulikan lagi. Pada saat seperti itulah kembali matahari sujud di hadapan Allah. Kembali matahari sujud di bawah aras malam penuh. Dari saat itulah Allah tidak mengizinkan matahari untuk terbit lagi, serta memerintahkan bulan untuk mendatangi matahari. Lalu matahari dan bulan berdiam diri di situ selama 3 hari, sehingga menjadi amat panjanglah malam itu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudaraku, saudariku, tidak seorang pun yang mengetahui peristiwa terjadinya peristiwa tersebut kecuali para ahli tahajud yang terbangun dan tidur dari tidur mereka untuk melakukan sholat tahajud sebagai wujud ibadah dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan berzikir dan berwirid, mereka seakan berlomba untuk memperbanyak ibadah mereka kepada Allah seperti yang telah dilakukan setiap malamnya. Tiba-tiba orang ahli ibadah itu merasa aneh dan heran karena malam terasa amat panjang dan fajar tidak terbit. Kemudian mereka keluar untuk melihat bintang-bintang di angkasa. Namun keadaan bintang-bintang itu seperti biasanya, sehingga mereka menyangka bahwa diri mereka telah kehilangan waktu untuk berburu ibadah, untuk memburu ibadah kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, para ahli ibadah
yang telah mempunyai firasat akan datangnya hari kiamat semakin tekun dalam bertahajud, berzikir dan berwirid. Saudaraku, saudariku yang berbahagia, fajar yang mereka nantikan pun tak akan kunjung tiba, sehingga mereka keluar dari lagi untuk melihat bintang-bintang di langit. Namun bintang-bintang itu tetap seperti biasanya. Dan yakinlah mereka bahwa saat seperti itu adalah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Maka hiruk pikuklah di antara manusia untuk saling memberitahukan tentang akan datangnya hari kiamat yang tidak lama lagi. Akhirnya mereka berkumpul semua dalam masjid untuk merendahkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menangis dengan tangis yang sangat dahsyat karena begitu takutnya terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan seperti ini biasa ditemukan pada setiap negeri, namun jumlahnya hanya sedikit. Saudaraku, saudariku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Manakala telah sempurna 3 malam, di mana pada 3 malam tersebut tidak satu kali pun fajar terbit, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan matahari untuk terbit dan dari barat. Perlu diketahui saudaraku, ketika matahari telah terbit dari barat, maka sesungguhnya kiamat benar-benar telah begitu dekat, sehingga menangislah matahari dan bulan. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari menangisnya matahari dan bulan tersebut, maka menangis pula seluruh penghuni dunia serta penghuni langit dan 7 kemah besar. Mengenai ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwasannya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pertama-tama alamat-alamat hari kiamat yang keluar yaitu terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang kepada orang banyak di waktu duha. Mana saja di antara keduanya itu yang keluar lebih dahulu dari kawannya, maka yang lainnya pasti akan menyusul sebentar kemudian. Hadis Muslim dan Abu Daud. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim juga disebutkan mengenai matahari yang terbit dari arah barat. Ketika hari kiamat telah dekat, tiada akan terjadi hari kiamat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya atau barat. Apabila matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, manusia semuanya beriman, maka pada waktu itu tiadalah iman seseorang berguna untuk dirinya yang tadinya belum pernah beriman, juga bagi mereka yang tadinya belum berbuat baik dalam berimannya. Hadis Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku saudariku yang berbahagia, ketika matahari telah terbit dari arah barat, tiba-tiba ada gema suara dari arah langit yang mengatakan, ingatlah, sesungguhnya matahari telah terbit dari arah barat. Manusia yang mendengar seruan itu akan menangis dan mereka merendahkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mereka melihat ke langit, mereka melihat pemandangan yang sebelumnya belum pernah mereka temukan. Mereka melihat matahari dan bulan secara bersamaan yang telah kehilangan sinarnya. Pada waktu itu matahari dan bulan berkumpul pada satu tempat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Qiyamah. Wa jumi'as samsu wal qamar. Pada waktu itu tangis dan taubat penduduk penghuni bumi sudah tidak bermanfaat lagi. Ketika matahari dan bulan telah sampai di tengah-tengah langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mendekati kedua planet itu, yakni matahari dan bulan. Kemudian Jibril terbang ke arah matahari dan bulan dengan kedua sayapnya. Jibril merintahkan kepada bulan dan matahari untuk kembali lagi ke arah barat. Sesungguhnya ini disebabkan karena di barat adalah pintu yang dinamakan dengan pintu taubat, yang mana panjang pintu taubat itu sama panjangnya dengan perjalanan selama 70 tahun. Kemudian matahari dan bulan ke arah barat untuk menuju ke pintu tersebut, dan sejak saat itulah tertutuplah pintu taubat untuk selama-lamanya.
Setelah peristiwa itu terjadi, saudaraku, kaum muslim dan muslimat yang berbahagia, saudaraku, saudariku, matahari dan bulan terbit seperti biasanya. Yang matahari terbit dari arah timur dan bulan terbit pada malam hari. Begitu seterusnya hingga kiamat tiba. Tetapi kiamat yang sesungguhnya dengan adanya kejadian matahari terbit dari sebelah barat, sesungguhnya jaraknya sangatlah pendek. Sehingga pendeknya jarak ini diibaratkan dengan seekor kuda yang melahirkan anaknya, dan anak kuda tersebut belum sampai bisa dinaiki tuannya, kiamat telah terjadi. Mungkin ini yang Anda dapat sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya bagi kita semua untuk memperkuat iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.